semakin hari Tumapel semakin besar. Tapi untuk menjadi lebih besar, kita tidak boleh bergantung kepada siapapun. Oleh karena itu, aku akan mengangkat diriku menjadi seorang raja dengan gelar Sri Raja Sabatara, Sang Amurwabumi, dengan nama kerajaan Singosari. Singosari? Ini berbahaya. Apalagi daerah kekuasaan Tumapel semakin besar semenjak di tangan Ken Arok dibandingkan di tangan Tunggul Amet. Kedua anakku akan menjadi kesatria hebat. Anak dari Ken Dedes akan aku beri nama Anusapati. Dan anak dari Ken Uma aku akan beri nama Tokjaya. Anusapati! Anusapati! Ada apa, Dinda? Kanda, aku bermimpi kalau Anusapati, aku bermimpi terjadi sesuatu terhadap dia. Putraku, sekarang cepat sisir kembali setiap sudut istana ini. Sendiko Kanjeng Prabu. Dinda tidak perlu khawatir. Aku pasti akan bisa menemukan Anusapati. Percuma saja Kanda Prabu mensisir istana ini untuk mencari Anusapati. Anusapati tidak ada di istana ini. Tadi Dinda melihat Ki Barong dan Aramba membawanya. Dinda berusaha untuk menghalanginya, tapi mereka terlalu kuat. Maafkan Dinda, Kanda Prabu. Tapi aku mendengar mereka akan membuang Anusapati ke dalam jurang. Tidak. Tidak mungkin, Rai. Kanda. Kanda, ini tidak mungkin terjadi, Kanda. Dinda. Dinda. Nih Guntur, cepat lakukan apa yang harus kamu lakukan. Dengan begini, Anusapati akan tumbuh dewasa beriringan dengan kebencian. Tinggal Kanjeng Anggaresa mengarahkan kepada siapa dia benci. Tentu saja terhadap Ken Arok. Aku ingin Anusapati membunuh ayahandanya sendiri, sama seperti kutukan Pugandri. Tidak, aku tidak setuju. Aku tidak mengizinkan kalian untuk membunuh Ken Arok. Rencana kita tidak akan berhasil jika Kanjeng Lohita selalu melindungi Ken Arok. Biar aku bicara pada Rai. Pokoknya kalian tidak boleh membunuh Ken Arok. Tenang, Rai. Aku akan melakukan apapun yang kau mau. Karena kamu adalah adikku. Maka,
aku akan melakukan. Kakang! Kenapa kakang menyakitiku? Karena cinta yang ada di dirimu membuat kamu lemah, Rai. Maka dari itu, akan kubunuh. Tapi aku ini saudaramu. Walaupun saudara bisa menjadi musuh jika kita mempunyai pendapat yang berbeda. Sekarang giliranmu, Nikundi. Rupanya Kanjeng Semprol itu kalah kejam sama Kanjeng berkumis tipis itu. Aku aja ndak pernah membunuh seorang perempuan. Tapi setidaknya aku tidak pernah membunuh wanita cantik. Ya. Akan tiba saatnya kamu akan membunuh ayahmu sendiri, Anusapati. Anak ini akan menjadi jalan kehancuran buat Ken Arok. Jadi putraku Anusapati tidak ada di istana. Ayo kita cari keluar. Aku akan membantu kalian untuk mencari Anusapati, cucuku. Tunggu. Maaf. Hamba membawa Anusapati. Putraku. 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 Di mana kamu menemukan? Hamba berhasil merebut Anusapati dari tangan Ki Barong dan Arama. Ini semua karena Nikundi. Mereka ingin membunuh anak tidak berdosa ini. Anggareksa, aku sangat berterima kasih sekali kepadamu. Kamu telah membantuku untuk menemukan putraku. Aku juga sangat berterima kasih padamu, Anggareksa. Maaf. Sudah sepatutnya hamba melakukan ini. Karena biar bagaimanapun Anusapati adalah keponakan.
Mengapa kulit putraku merah? Maaf, Gusti. Mungkin Anusapati terkena debu. Sebaiknya Anusapati segera dibawa ke dalam. Baiklah. Apa rencanamu terhadap Anusapati dan Kanda Prabu Kakang Ken Arok? Aku tidak mempunyai niat buruk apapun. Aku hanya ingin menolong. Jadi, mohon kebaikanku jangan disalah artikan. Sudahlah, Anggareksa. Lepaskan topengmu. Aku tahu, kamu tidak sebaik itu. Pasti ada ide buruk atau rencana buruk di balik sikap baikmu ini. Katakan, apa rencanamu? Nanti kamu akan tahu sendiri, Umar. Tapi satu hal yang harus kamu ingat. Jika kamu berani membunuh ponakanku, maka anakmu, Toh Jaya, akan bernasib sama. Kaulah pilihanku, 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 penantianku, penantianku. Seiring hidupku, kau harus milikku. Dan kaulah ratuku. Kanda Prabu, kita sebaiknya lebih waspada lagi. Kita harus lebih menjaga Anusapati. Dinda tidak ingin kejadian ini terulang kembali. Bopo setuju apa yang dikatakan Umar. Tapi Bopo mempunyai keyakinan lain tentang takdir Anusapati. Maksud Bopo? Bahwa Anusapatilah yang ditakdirkan untuk membunuh kamu, Ken Arok. Mungkin kamu juga sudah mengetahuinya.
Mahesa memang paling kecil di antara kalian berdua. Tapi Mahesa juga hebat. Ayo Kanda Anusapati dan Kanda Tohjaya, hadapi Mahesa. Baiklah. Terima seranganku. Ayo Kanda, tunjukkan kemampuan Kanda Anusapati. Sekarang, tangkis seranganku Mahesa. Siap! Kamu yang maju. Tapi, kalau kita berdua yang menyerang, bagaimana? Majulah Kanda. Bebas, aku yang menyerang. Nikunti, bangunlah. Sekaranglah saatnya Nikunti. Inilah saatnya untuk menghancurkan Singosari. Cepat lakukan tugas kalian sekarang. Inilah saatnya dendamku terbalaskan. Setelah terpendam selama bertahun-tahun. Aku harus membunuh mereka. Mengapa Kang Mas menyerangku sungguh-sungguh? Terus Anusapati. Sakiti saudara. Bunuh saudara. Bunuh Romo. Jangan lepaskan mereka. Ayo Anusapati. Romo hanya ingin menyembuhkan Kang Mas kalian. Kalian bisa mengerti kan? Dan kaulah ratuku. Dan kaulah ratuku.
Jangan pernah dilepas kalung ini. Karena kalung ini akan melindungi Anusapati dari serangan sihir Nikunti. Kita harus lebih waspada, Bopo. Sepertinya putraku Anusapati akan menjadi sasaran Nikunti selanjutnya. Romo berjanji, putraku. Romo akan selalu melindungimu. Romo tidak akan membiarkan roh jahat masuk lagi ke tubuhmu. Romo berjanji. Ampun Kanda Prabu, bersikaplah adil. Ingat, putra Kanda Prabu itu bukan hanya Nusapati, tapi juga dengan Tohjaya dan Mahisa. Mereka butuh perhatian. Dan asal Kanda Prabu tahu, mereka sudah terluka gara-gara Anusapati. Romo benar-benar minta maaf pada kalian. Bukan Romo tidak memperhatikan atau sayang pada kalian. Romo hanya ingin menyembuhkan Kang Mas kalian. Kalian bisa mengerti kan? Ampun Romo, benar. Tapi kenapa tadi Kang Mas Anusapati menyerang kami seperti itu saja? Padahal kami hanya berlatih. Kang Mas kalian melakukan itu karena dia kerasukan roh jahat. Romo minta kalian jangan membenci atau marah padanya ya. Ini baru putra Romo, putra hebat. Jagat Dewa Batara, tolong lindungilah anakku. Jagalah dia siang dan malam. Jagalah dia dari kejahatan siapapun juga. Maaf Gusti. Sebaiknya aku saja yang menjaga Anusapati. Tapi Gusti, sekarang lebih baik Gusti menjaga Mahisa Wonotelang. baiklah. Biyung, Biyung. Paman, Kasihan sekali kamu. Sekarang Biyungmu sedang menjaga Mahisa Wonotelang. Sedangkan ayahmu, dia tidak kemari. Romo tidak menjengukku. Hanya paman yang menjagamu di sini. Sedangkan ayahmu, jangankan kemari, menanyakan kabarmu saja tidak. Sepertinya ayahmu lebih sayang terhadap Tohjaya dan Mahisa Wonotelang. Kenapa sikapnya seperti itu? aku tidak tahu, Bopo. Aku harus mengejarnya. Sepertinya dia marah padaku.
Punten dalam sewu kan Gusti Prabu. Prajurit penjaga istana melihat beberapa orang berjalan tergesa-gesa menuju istana. Sepertinya mereka akan menyerang istana ini, Gusti. Romo, izinkan kami untuk membantu Romo. Tidak. Kalian tetap di dalam istana. Ini urusan Romo dan yang lainnya. Romo, kita ini kesatria. Kita tidak takut dengan apapun. Mari Kang Mas. Ayo. Mana mereka? Mana orang-orang yang ingin menyerang Singosari? Aku sudah tidak sabar untuk bertarung. Hah? Ada suara. Suaranya di sebelah selatan. Ayo Dimas. Ayo. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Tolong selamatkan kami dari mereka. Kami mohon. Pandita, kalian tidak akan pernah bisa lepas dari kami. Singosari adalah wilayah kami. Jadi, kami tidak akan membiarkan kalian membuat rusuh di wilayah ini. Serang! Mau apa kalian ke wilayahku? Dan kenapa kalian mengejar para Brahmana? Dan kaulah ratuku. Dan kaulah ratuku. Romo, menyingkirlah dari sini. Aku yang menghadapinya. Tidak. Mereka bukan tandingan kalian. Kalian cepat ke istana. Mari Kang Mas, kita ikuti perintah Romo. Kalian berdua selalu membuat usaha. Kang Mas, tunggu. Mas. Mau apa kalian ke wilayahku? Dan kenapa kalian mengejar para Brahmana? Itu bukan urusanmu. Aku minta, serahkan semua para Brahmana itu kepada kami. Kami mohon Gusti Prabu, jangan biarkan mereka mengambil kami. Kami tidak mau kembali ke Kediri. Kami mohon. Jangan Gusti Prabu. Kalian dengar sendiri. Mereka tidak ingin ikut bersama kalian. Jadi jangan memaksanya. Sekarang tinggalkan wilayahku. Membantu mereka sama saja Singosari menabuh genderang perang pada kerajaan Kediri. Aku tidak takut dengan ancaman kalian. Dengan aku mendirikan Singosari, itu artinya aku sudah melepaskan diri dari kerajaan Kediri. Aku siap menerima tantangan. Ampun Gusti Prabu. Kami menghaturkan terima kasih karena Gusti telah memperlakukan kami dan menjamu kami dengan baik di kerajaan Singosari.
Sebenarnya, apa yang membuat kalian pergi dari kerajaan Kediri? Sampai-sampai kalian dikejar oleh pasukan Kediri. Dasar bodoh! Apa kalian tidak mendengar perkataanku? Cepat sembah aku. Kalian harus memuja aku. Ampun Gusti Prabu, tapi kami hanya menyembah Dewata. Akulah Dewata. Jadi kalian harus menyembah aku. Jadi kalian tetap tidak percaya kalau aku ini dewa. Baik. Aku akan buktikan sama kalian kalau aku adalah dewa. Ampun Gusti, kami tidak mungkin menyembah sesama manusia. Oleh karena itu kami melarikan diri dari Kediri. Jadi saat ini Kediri tengah menyiapkan penyerangan terhadap kita. Ampun Romo. Romo tidak perlu cemas. Tojaya siap melindungi Romo dan membantu Romo. Dan Tojaya tidak akan membiarkan mereka menyakiti Romo. Benar, Romo. Aku siap menghadapi mereka. Sungguh berbakti kalian. Kalian masih kecil, tapi sudah berpikir untuk melindungi Romonya. Kenapa kamu terdiam, Anusapati? Apa kamu tidak mau melindungi Romomu? Aku tidak akan melindungi Romo. Aku benci Romo. Romo sudah terkasih padaku. Anusapati, Biung tidak suka kamu berbicara seperti itu. Itu kata-kata yang tidak baik. Kamu tidak boleh berkata seperti itu terhadap Romo. Kamu harus minta maaf. Maaf Kanjeng Ibu. Tapi cukup. Biung tidak ingin kamu berbicara seperti itu terhadap Romo. Anusapati? Sudahlah, biar aku yang bicara dengan Anusapati. Kanda Prabu nampaknya marah besar pada Anusapati. Ini bagus, karena memang seharusnya Anusapati disingkirkan. Sepertinya rencanaku berhasil. Bibit kebencian yang ditanamkan di Kunti pada Anusapati mulai tumbuh. Dengan begitu, aku hanya tinggal menunggu hingga kebencian itu semakin tumbuh dan berkembang. kenapa semua tidak memperhatikanku? Kenapa semua tidak peduli padaku? Romo? Itu yang seharusnya kamu lakukan, Anusapati. Kamu terlalu terbawa emosi. Sehingga kekuatanmu tidak difokuskan ke dalam pukulan. Romo tidak marah kan kepadaku? Tentu saja tidak. Kamu tidak perlu merasa bersalah, Anusapati. Justru Romo lah yang seharusnya meminta maaf. Karena selama ini Romo kurang memperhatikanmu. Tidak, Romo. Seharusnya aku yang minta maaf karena sudah melakukan hal yang tidak baik. Sudahlah. Lelaki tidak boleh bersedih. Sebagaimanapun pahitnya hidup yang dijalani. Kesatria sejati selalu menghadapi masalah dengan kepala dingin.
Syukurlah, Kanda Prabu Kenaro tahu benar apa yang harus dia lakukan terhadap Anusapati. Kurang aja. Ternyata rencana berhasil. Mari, Rai. Anusapati. Paman, Paman bohong. Kata Paman, Romo tidak suka kepadaku. Dia tidak. Romo sayang sekali kepadaku. Maafkan Paman Anusapati. Paman sudah salah bicara. Selamat karena kalian sudah berbaikan. Kami selalu berbaikan. Dan kami selalu menyayangi. Paman juga senang sekali mendengar. Bagaimana kalau kalian merayakannya dengan perayaan kunang-kunang yang diadakan penduduk di luar istana? Pasti sangat menyenangkan. Maaf, anggap Paman tidak pernah bicara. Sebaiknya kalian tidak usah ke sana, karena kalian tidak mungkin bisa keluar dari istana ini. Paman pergi. Bagaimana? Mau tidak ikut ke pesta itu? Tapi bagaimana jika Romo kita marah? Romo tidak akan marah. Asal kita pergi diam-diam. Jangan sampai Kacing Ibu dan Romo tahu tentang hal ini. Maesa, kamu harus menjaga rahasia ini. Maesa akan menjaga rahasia ini, Kang Mas. Ayo. Ampun Gusti Permaisuri. Ada apa ini? Pangeran Tohjaya tidak mau keluar kamar. Pangeran Anusapati dan Mahisa pun tidak mau keluar kamar. Padahal mereka berpesan bahwa mereka tidak ikut makan malam. Jadi hamba bermaksud mengantarkan makanan untuk mereka. Tapi tidak ada jawaban sedikit pun dari mereka. Jadi Anusapati dan Mahisa tidak mau keluar kamar. Dan mereka juga tidak mau makan malam. Jangan-jangan Rai, terima kasih. Rai lega. Ternyata Tohjaya sedang tertidur. Dia mungkin lelah karena sudah bermain seharian. Sayang. Tohjaya? Tohjaya? Kemana dia malam-malam begini? Kambo, Tohjaya tidak ada di kamarnya. Dia pasti diajak pergi oleh Mahisa dan Anusapati. Putra-putramu memang nakal. Maaf Rai, tolong jangan asal menuduh. Mahisa dan Anusapati tidak pernah berkeliaran di malam hari. Tidak mungkin dia melakukan itu. Tohjaya, kemana dia? Ampun Kanjeng, Pangeran Anusapati, Tohjaya, dan Mahisa tidak dapat kami temukan Kanjeng. Kita harus menemukan mereka. Kenapa? Cepat cari mereka. Sepertinya rencana kita berhasil untuk memusnahkan Arok dan memanfaatkan ketiga anak. Oh, Jagat Dewa Batara. Ini semua salah Kangbu. Kangbu benar-benar tidak becus mengurus putramu.